bapak-bapak, ibu-ibu semua ini, perkenalkan, nama saya Tarsan Sitobudi, Bu. Ya, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu semua ini adalah orang yang sangat luar biasa, dikirim ada pilihan Tuhan. Kenapa? Ketika kita undang acara seperti ini, masih banyak lagi alasan yang katanya ada kondangan lah, ada gotong royong lah, dan alhamdulillah bapak-bapak ibu semua ini mau menyempatkan waktu di acara yang sangat luar biasa ini, yang insya Allah nanti akan ada pembicara yang sangat luar biasa, yaitu seorang pakar hipnoterapis dan juga pakar terapis holistik yang mengantongi lisensi Dianamos dari Inggris, yaitu Bapak Muhammad Nasruddin. Kita simak video ini sebelum kita panggil narasumber yang berikut ini. Semakin hari, kehidupan dirasa semakin berat. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol membuat persaingan menjadi semakin ketat. Mereka terus berjuang untuk mengais rezeki dari pagi hingga larut malam. Banyak di antara mereka yang terkadang mengabaikan masalah kesehatan. Kesehatan tidak lagi menjadi prioritas utama bagi mereka. Karena kesibukannya, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah mengkonsumsi dan dikelilingi oleh hal-hal yang akan mempengaruhi kesehatan mereka, seperti polusi air dan udara, kuman, virus dan bakteri, pestisida dan hormon suntikan, pengawet makanan, perasa buatan atau penyedap rasa, serta pewarna buatan yang banyak kita temukan dalam makanan yang kita makan setiap hari. Ditambah dengan stres yang tinggi dan kurang istirahat, semua itu akan menyebabkan adanya penumpukan toksin pada tubuh kita, yang tanpa mereka sadari pula akan mengakibatkan timbulnya berbagai masalah kesehatan dan penyakit, seperti kegemukan, gangguan jantung, diabetes, tumor usus, kanker paru-paru, kanker kulit, dan lain sebagainya. Kalau sudah begini, apa yang mereka lakukan? Minum obat, sedot lemak, terapi mesin, pergi ke rumah sakit atau alternatif untuk mengembalikan kondisi kesehatannya. Tapi ada satu risiko yang harus ditanggung, yaitu mahalnya biaya dan efek samping yang tidak dikehendaki. Untuk mencapai kondisi tubuh sehat yang prima, kini ada sebuah solusi cerdas, yaitu detoksifikasi. Detoksifikasi adalah pembersihan atau proses pengeluaran racun atau zat-zat yang bersifat racun dari dalam tubuh. Semua perlu pembersihan. Apakah itu mobil, rumah, kebun, apalagi tubuh manusia. Dan ini adalah beberapa di antara mereka yang perlu menjalani program detox. Saat ini, banyak sekali yang menawarkan program detox. Tapi jangan pernah coba sebelum Anda mengetahui lebih lanjut tentang Smart Detox. Sebuah pola detox modern yang akan menjadi lifestyle bagi siapa saja yang menginginkan tubuh senantiasa sehat dan penampilan yang prima. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang program Smart Detox ini, mari kita ikuti penjelasan selengkapnya berikut ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kedatangannya. Saya mewakili rekan-rekan yang mengundang Anda, ingin berbagi sedikit informasi yang sangat berharga yang akan kami bagikan pada sore hari ini. Sesungguhnya kami mengundang Anda ingin mengkampanyekan sebuah lifestyle, ya, lifestyle bagaimana kita bergaya hidup. Kita sekarang berpikir rasional, kita semua punya tanaman, pernah mungkin bercocok tanam ya. Coba perhatikan tanaman kita, nanam ubi. Coba, memang kalau kita taburkan pupuk kimia, itu pertumbuhannya cepat, gede-gede gitu ya. Tapi ketika kita beri pupuk kandang, agak lambat pertumbuhannya. Tetapi kita lihat 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, bagaimana kondisi tanah itu. Yang kita sering kasih pupuk kimia, mungkin akan tandus 10-20 tahun yang akan datang. Tapi yang kita beri pupuk kandang,
insya Allah makin lama makin subur. Begitu juga badan kita. Nah, ini pilihan hidup. Apakah kita pingin badan kita makin sehat, makin subur, atau makin tandus dan makin banyak penyakit? Ini pilihan hidup yang hanya Bapak Ibu semua yang memutuskan. Untuk itu kehadiran kami mengadakan acara di sini adalah ingin bagaimana masyarakat sadar tentang pentingnya pola hidup sehat. Ya, tadi sudah dijelaskan. Bagaimana kita harus sehat. Memang untuk pola hidup sehat memerlukan satu upaya, memerlukan satu usaha, mungkin memerlukan biaya, ya. Tetapi harusnya ini menjadi prioritas utama. Karena itu pertanyaannya, prioritas keberapakah kesehatan itu dalam hidup kita? Prioritas keberapa? Pertama, yakin pertama? Sebenarnya kepengen pertama, Pak. Akan kita uji, benarkah prioritas kesehatan adalah prioritas yang pertama? Akan kita uji. Kita uji. Memang secara kasat mata saya sudah bisa menilai. Ketika orang sakit, ya harusnya berobat, ya, tapi duitnya lebih banyak di saving ke yang lain. Ada yang lebih ke mobil, banyak gajinya lari ke mobil, berarti prioritasnya bukan ke kesehatan. Ada yang ke handphone, bayangkan, kadang beli handphone senilai 12 juta, 10 juta kita rela kredit. Tapi ketika ditawarkan sebuah produk yang membuat kita sehat, makin mudah mikir, betul nggak? Dan ini problem. Karena itu Bapak Ibu semua, nanti kita akan uji benarkah kita memprioritaskan kesehatan number one. Apakah benar kesehatan nomor satu? Ini akan benar-benar menjadi ujian berat bagi kita. Ini penting. Ketika kita mengabaikan kesehatan, maka bersiap-siaplah kesehatan itu yang akan menggerogoti upaya-upaya kita sepanjang waktu. Betapa banyak orang yang mengabaikan kesehatan, makan seenaknya, ya kan? Ketika diingatkan, pola makan dijaga, malam makan seenaknya, berminyak lah, kayak micin lah dan lain sebagainya, malam-malam makan mie rebus lah. Betapa banyak orang yang ketika diingatkan mengatakan, ya mumpung masih muda, nikmati aja hidup ini. Bener nggak? Tapi kita sudah begitu banyak mendapatkan contoh-contoh bagaimana datangnya penyakit itu munculnya dari pola makan yang kurang benar, kurang sehat. Dan ini Bapak Ibu semua pada siang hari ini mudah-mudahan kita akan bisa share, berbagi dan menyadari bahwa kesehatan harus nomor satu. Dan orang yang terlambat selalu, yang mengabaikan kesehatan selalu harus membayar mahal untuk kesehatannya. Ketika sakit sudah begitu kronis, dia rela menjual rumah. Dan menurut saya itu bukan orang yang perhatian dan memprioritaskan kesehatan nomor satu. Akan tetapi itu adalah wujud dari keterpaksaan. Orang yang mementingkan kesehatan nomor satu, tentunya sebelum sehat itulah yang sebelum sakit itulah yang penting. Orang akan merasa bahwa sehat itu begitu berharga manakala sakit dan sulit untuk sembuh. Dia memimpikan bagaimana dia ingin sehat seperti dulu. Sehat yang hingga saat ini, kebiasaan hidup sehat ini semakin lama semakin luntur. Hidup sehat ini semakin ditinggalkan oleh masyarakat modern. Seberapa banyak orang sekarang yang makan fast food? Seberapa banyak orang sekarang yang setiap hari harus mengkonsumsi bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam tubuhnya? Yang ingin kami lakukan sekarang adalah memberikan kesadaran agar masyarakat aware bahwa tubuh kita ini harusnya seminimal mungkin untuk tidak kita masukkan bahan-bahan asing ke dalam tubuh kita, bahan-bahan yang tidak alami ke dalam tubuh kita. Benda-benda luar seharusnya sedikit mungkin kita masukkan ke dalam tubuh kita. Yuk kita prioritaskan kesehatan nomor satu agar apa? Kita nggak merepotkan anak cucu kita nanti. Ya, kita nggak merepotkan anak-anak kita. Makin tua makin seger, makin tua makin bahagia. 70 tahun kita masih bisa kayak anak muda. Siap? Ya. Mau ada. Banyak orang yang nggak sakit tapi belum tentu sehat loh Pak. Karena itu kita sebenarnya ada alat deteksi. Nanti kita
Setelah acara, siapa yang mau mendeteksi tubuhnya sakit, sehat, jantungnya seperti apa, paru-parunya seperti apa, ada 2 model alat kami nanti, ya, Anda pegang saja 36 organ ketahuan. Nanti bisa Anda ketahui. Ada juga alat kesehatan yang saya tekan nanti di beberapa titik di tangan Anda, itu ketahuan jantungnya sehat atau enggak, paru-parunya sehat atau enggak. Dan itu nggak bisa dibohongi. Mana fungsi organ tubuh saya yang melemah, mana organ tubuh saya yang sudah bermasalah, asam uratnya berapa, ya, gula darahnya berapa, itu ketahuan tanpa harus pakai urin maupun darah lagi. Hanya ditekan di titik-titik tertentu. Berapa kolesterolnya, ya, 160 atau 200 lebih, ketahuan semuanya melalui alat itu tanpa Bapak Ibu harus urin maupun ambil darah. Jangan-jangan kita kurang vitamin A, kurang vitamin B12 dan lain sebagainya yang tidak kita ketahui. Nah, nanti alat tes itu mendeteksi, Pak, kekurangan apa ada, vitamin apa yang kurang, nutrisi apa yang kurang dalam tubuh, ya, nutrisi yang tidak seimbang. Kemudian pestisida, hormon suntikan dan logam berat, itu juga menjadi ancaman. Katanya kalau mau sehat kita harus banyak makan sayur, makan buah-buahan, betul? Tapi apakah Anda yakin bahwa makan sayur dan buah-buahan saat ini itu aman bagi tubuh kita? Nggak aman. Nggak aman. Ini Pak Yoyo yang sering di kebun, semprot setiap hari kalau mau sayuran, pestisida, ngeri Pak. Katanya sebelum di pasar suruh direndam. Yang direndam kan pestisida terakhir mungkin yang bisa diatasi. Yang kemarin itu gimana? Sehingga kita clean gitu. Ini berbahaya Pak bagi tubuh kita. Tapi kita makan, kita sering memilih sayuran ke pasar yang cantik kita pilih, yang lubang-lubang kita buang. Dan itu terbalik sebenarnya. Harusnya yang lubang-lubang itulah yang kita ambil, kita masak, nggak apa-apa. Tapi itu yang lebih sehat. Nah, ini PR bersama kita, masalah sayuran. Kalau sayuran ini ke Singapura aja mereka mau loh Pak, milih Pak. Yang organik, yang nggak organik balik. Yang kimia balik. Kenapa kita yang mau makan ini? Tubuh kita ini, bukan tubuh orang lain atau boneka. Harusnya kita milih makanan yang paling baik untuk tubuh kita. Jangan mau Pak makan racun. Mulai sekarang, yuk. Nah, pertanyaannya itu, sayuran saja sudah nggak aman. Ikan berformalin. Ikan itu Pak, kita suka pilih yang nggak ada penghuninya, yang banyak lalatnya kita singkirkan gitu loh. Padahal yang nggak ada lalatnya itu mungkin dia tidak ada kandungan formalinnya. Tapi yang aman, yang nggak ada lalatnya, nggak ada penghuninya, itu ada kandungan formalinnya. Dan ini juga menjadi masalah. Belum lagi makanan-makanan yang lain, mie, micin, semua itu ketika masuk ke dalam tubuh kita tertumpuk mulai kita kecil sampai sekarang dan belum keluar. Micin itu nggak keluar, bakso, boraks, ya kan? Apa yang aman sekarang di sekitar kita? Fast food kita makan sebelah situ, yakin nggak aman? Ayam, suntikan, mana sekarang yang aman? Maka kita akan sulit memilih itu, sehingga racun terus bertumpuk-tumpuk. Memang tubuh manusia itu diciptakan 9 lapis oleh Allah. Cuman masalahnya kita nggak tahu kapan jebolnya tubuh kita untuk menahan gempuran toksik-toksik yang bertumpuk dalam tubuh kita. Kita nggak tahu. Ini masalahnya. Karena itu seringkali banyak orang yang ngopi gini tiba-tiba stroke. Banyak orang yang naik kapal tiba-tiba udah nggak bisa jalan lagi. Artinya disitulah ambang toleransi dia untuk menahan gempuran toksik di dalam tubuh dia, yang kita nggak tahu kapan. Makan seenaknya dan lain sebagainya, dan ini jadi problem. Terakhir kita dapat pelajaran dari orang yang tenar di Kepri, ya, Pak Sekda Pemprov, tiba-tiba masalah kardiovaskuler pecah. Kenapa? Usia makin tua, kita punya kabel, kalau usianya tua itu kan gampang patah. Kita punya kabel juga Pak yang mengalirkan darah dan makanan, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah ini kalau makin tua makin kaku, hati-hati. Makanya perlu dilunakkan. Belum lagi sumbatan lemak di dalamnya, perlu elastis. Nah, nantinya kita akan tunjukkan bagaimana caranya agar pembuluh darah kita elastis. Kalau kaku, begitu kena stres, tekanan darah
bertambah, ininya selangnya itu udah nggak elastis lagi, akhirnya pecah. Ajudan siapa terakhir? Wali kota. Dan banyak kasus orang-orang kecil, tentunya banyak yang kita tidak ketahui. Dan inilah Bapak Ibu sekalian, menjadi PR kita bersama. Masalah jantung kardiovaskuler tetap menjadi pembunuh utama bagi manusia. Ya, belum lagi pengawet dan pewarna buatan. Di mana-mana pengawet, anak-anak kita dari kecil sudah dibiasakan itu. Beli gula-gula, beli apa lagi? Beli kakak. Itu Masya Allah pengawetnya, Masya Allah, teh gelas dan lain sebagainya, Masya Allah berbahayanya. Sulit sekali kita hindari ketika kita hidup di Indonesia ini. Rokok dan alkohol, yes, tadi sudah kita bahas. Rokok menjadi masalah tersendiri yang orang bangga ketika merokok. Ketika dibilang, Mas jangan merokok dong, aku kalau nggak merokok nggak punya inspirasi, nggak bisa berkarya, katanya begitu. Nggak laki-laki gitu kan. Padahal ini nikotin, benda asing yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, yang lama-kelamaan akan menjadi problem bagi organ tubuh kita. Ya, malas olahraga. Menurut riset bahwa olahraga itu sehari paling tidak 30 menit. Pertanyaan saya, siapa yang sehari 30 menit olahraganya? Oh, Yus, luar biasa. 2. Yang lain? Gak ada waktu, Pak. Yang seminggu sekali, yang sebulan sekali, yang nggak pernah sama sekali. Pak, saya setiap malam Jumat. Ya sudah, kalau memang setiap malam Jumat menjadi hobi berolahraga Anda, ya lumayan gitu ya, daripada nggak sama sekali. Ini olahraga sudah menjadi malas kita, padahal ini penting sekali ya. Meskipun seperti ini, saya harus berolahraga. Sudah turun 12 kilo, ini teman saya berolahraga. Setiap hari kami ketemu berolahraga. Ya, cuman perut saya udah kempes, beliau belum. Karena beliau belum detol. Itu semua akan menjadikan penumpukan toksik dalam tubuh kita dan menjadi penyebab penyakit di dalam tubuh kita, Bapak Saudara. Kanker, apalagi asam urat, jantung, paru-paru, semua itu mayoritas diakibatkan oleh toksik yang bertumpuk di dalam tubuh kita dari kita kecil sampai sekarang. Dan itu kapan kita keluarkan? Makanya kita tawarkan sebuah pola, sebuah cara, minimal sekali lah seumur hidup. Usia udah 40 tahun, sekali saja seumur hidup, agar kita diformat ulang mesin-mesin dalam tubuh kita ini. Jantungnya sehat lagi, paru-parunya sehat lagi, livernya sehat lagi, empedunya semua sehat, ya. Ginjalnya sehat lagi. Insya Allah akan membantu kita agar tetap sehat sampai tua. Amin. Yaitu dengan program yang akan kita kenalkan setelah ini, ya, program detoksifikasi, dibuang. Karena detoksifikasi itu akan mengikat racun-racun yang bertumpuk dalam tubuh, keluar semuanya melalui proses pembuangan air kencing, pembuangan air besar, pembuangan keringat dan lain sebagainya. Ya. Synergy Worldwide adalah anak perusahaan Nature Sunshine Product yang merupakan raksasa industri herbal Amerika dengan sejarah kesuksesan panjang sejak tahun 1972. Sebuah perusahaan yang 100% bebas hutang dan terdaftar di Bursa Saham Nasdaq. Dan saat ini, Synergy telah beroperasi di lebih dari 30 negara. Synergy Worldwide didedikasikan untuk menyediakan produk dengan mutu terbaik untuk kualitas hidup Anda. Kami selalu memastikan bahwa semua proses produksi dari awal sampai akhir dilakukan dengan benar. Formulasi, pengujian, penyediaan bahan baku, dan produksi benar-benar dikontrol oleh Synergy dan Nature Sunshine. Dan semua itu kami lakukan di pabrik kami sendiri. Kami memiliki 4 laboratorium yang bekerja sepanjang waktu untuk menguji semua bahan baku, juga untuk menguji kualitas akhir produk jadi kami. Kami melakukan lebih dari 600 tes pengujian. Dengan cara ini, standar kualitas tinggi secara konsisten akan selalu terjaga.
Jika menyangkut kesehatan Anda, kualitas produk kami merupakan suatu prioritas yang tidak ada bandingannya. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Agung Dhani Purnomo. Ya, saya mengikuti program Smart Detox selama 20 hari dan hasilnya sangat luar biasa. Di mana gangguan yang saya alami adalah saya mengalami sakit PAH yang cukup akut, terus gangguan asam urat dan kolesterol yang tinggi. Ya. Dan dari gangguan asam urat itu saya mengalami suatu kejadian di mana pada badan saya ada luka. Luka itu kalau saya boleh katakan itu sangat mengganggu karena rupanya saya alergi terhadap obat asam urat. Nah, ini bermasalah sehingga selama 1 tahun saya hanya makan pepes saja ini. Berat juga makan pepes ya. Dan alhamdulillah program 20 hari dari Smart Detox yang tadinya saya tidak percaya, saya akui hasilnya setelah melakukan tes lab. Tes lab ini benar-benar hasil yang membuat saya percaya bahwa apa yang kita lakukan selama ini mungkin juga teman-teman juga merasakan ya, asam urat dan kolesterol itu buat laki-laki itu memang biasa ya. Tapi kalau nilainya udah sampai 8,5 itu bukan masalah lagi, itu trouble ya. Menjaga kesehatan itu lebih penting rupanya. Ya, jadi saya terima kasih dengan program Smart Detox, memberikan janji bukan hanya bukti tapi juga keyakinan kepada saya, sehingga kondisi kesehatan makin prima, body juga makin langsing ya, 81 kilo menjadi 75 kilo, saya sudah bisa berenang lebih dari 7 putaran, juga lari lebih kuat ya, dan itu menunjang postur tubuh saya sebagai anggota Polri. Terima kasih Smart Detox. Saya Rahma Lutfiana, usia saya 35 tahun. Saya ibu dari 6 orang anak, saya saat ini juga masih aktif bekerja. Sebelum melakukan program Smart Detox, saya ada keluhan kesehatan. Yang pertama, itu saya punya asma, kemudian saya juga punya sinus, saya juga punya asam urat, saya juga ada kolesterol, dan waktu itu saya juga punya kista ovarium itu sebesar 20 cm. Dan waktu itu emang baik kistanya maupun sinusnya itu harus dioperasi. Selain itu saya juga punya masalah, terutama masalah kelebihan berat badan. Waktu itu tinggi saya 155, berat badan saya 68. Dan setelah melahirkan anak ketiga, saya memang tidak pernah bisa lagi mengembalikan berat badan saya ke kembali yang normal kembali. Dan memang waktu itu dokter obgyn saya juga sudah vonis, Bu Rahma, sudahlah gitu ya. Pas saya melahirkan anak ketiga itu sulit sekali untuk bisa mengembalikan postur tubuh. Jadi ya sudah, terima saja nasibmu, seperti itu. Untuk mencapai tujuan saya, itu saya pernah melakukan berbagai macam terapi ya, terutama terapi diet. Saya pernah melakukan ya program pelangsingan, saya juga pernah ke dokter gitu ya untuk melakukan program penurunan berat badan secara medis, dan alhasil waktu pas saya menjalankan program tersebut saya nggak bisa kerja gitu ya, saya lemas, muka saya kusam, kemudian dan saya sempat dirawat. Waktu itu pas dirawat bilangnya saya kena defisiensi gizi, dan itu sangat memalukan buat saya gitu ya, kok ikut program diet tapi dirawat karena kekurangan gizi, kesannya kayak gak dikasih makan kan, seperti itu. Setelah itu saya ketemu sebuah program yang namanya Smart Detox. Pada saat itu saya sedang menyusui, karena alasan bahwa itu aman untuk ibu menyusui, kemudian rasanya itu enak, dan polanya sangat nyaman buat saya pada saat itu, makanya saya mau mencoba. Nah, alhasil ketika saya menjalankan program Smart Detox gitu ya selama 20 hari, kemudian saya lanjutkan selama 40 hari, itu hasilnya luar biasa. Yang pertama, keluhan-keluhan penyakit saya mulai dari asma, saya sudah tidak pernah sesek lagi, mau di cuaca dingin, mau lagi stres, saya tetap tidak pernah yang namanya sesek lagi. Kemudian asam uratnya normal, kolesterolnya normal, sinus yang harusnya dioperasi juga tidak perlu dioperasi, dan itu saya lihat progresnya melalui hasil CT scan torak ya. Jadi 2 minggu saya, karena saya memutuskan tidak mau dioperasi, ya harus kontrol rutin ke dokter THT. Pada saat itu dilihat lagi perkembangannya, CT scan lagi kepalanya seperti apa, dan hasilnya sangat baik seperti itu. Kemudian kista ovariumnya
saya juga seperti itu. Dari 20 cm itu saya treatment tambahan dengan produk Noni Plus dan garlic, itu bisa berkurang dari 20 cm ke 18, ke 13, ke 8 cm seperti itu, dan vitalitas saya semakin meningkat ya. Kemudian saya lebih energik, saya lebih lebih gesit gitu ya, udah nggak pernah pegel-pegel lagi. Dan alhasil yang paling menyenangkan buat saya adalah berat badan saya itu dari 68 kilo itu bisa turun sampai ke 48 kilo, jadi turun 20 kilo. Dan itu sangat amazing buat saya, sangat menyenangkan karena saya tidak pernah menemukan sebuah program yang bisa mengembalikan berat badan dan bentuk tubuh saya kembali seperti bentuk dan berat badan waktu saya gadis. Dan bukan hanya itu, kulit saya yang tadinya itu kusam, lusuh, agak hitam gitu ya. Dan dulu saya kalau kerja tuh suka pakai alas bedak yang sangat tebal demi menutupi kekurangan-kekurangan seperti itu ya. Dan setelah program Smart Detox, saya tidak pernah pakai lagi alas bedak, kulit saya sudah cerah. Orang melihat saya kulitnya tuh lebih seger, lebih kenyal, lebih hilang lagi kerutan-kerutan itu tidak ada lagi gitu ya. Pokoknya ngelihat saya seger aja seperti itu. Dan satu lagi Bapak Ibu, karena program ini saya lakukan pada masa saya menyusui, nah itu berdampak kepada kualitas ASI saya yang sangat baik. Alhasil anak saya saat ini itu udah usia 2 tahun lebih, tidak pernah yang namanya berobat ke dokter spesialis anak lagi. Kalau dulu anak-anak saya yang sebelumnya, ini anak saya terakhir ngomong-ngomong ya, anak saya yang terakhir ini hasil anak program Smart Detox juga, dan hasilnya luar biasa gitu ya. Ternyata itu juga membuat kualitas ASI-nya menjadi semakin baik. Nah, setelah saya melakukan program Smart Detox, berat badan saya memang sangat stabil. Jadi ini udah hampir sekitar 1,5 tahun ya, 1 tahun itu berat badan saya sangat stabil di 48. Paling saya naik sekilo ketika masa menstruasi yang 49-50, tapi setelah selesai masa mens balik lagi ke normal seperti itu. Dan saya memaintainnya dengan program maintenance yang namanya Vital Tree. Jadi itu ada liquid chlorophyll, Mystica, dan Pro-arginine. Kadang saya juga minum kolostrum untuk menjaga ASI saya, kemudian saya minum Noni Plus juga untuk menjaga supaya kemungkinan untuk kista dan kankernya juga tidak terjadi lagi.